Belum genap sebulan nikah, Vena Melinda kini harus pasrah dengan penyakit Ferry Irawan kembali kambuh. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berkata untuk indah. Belum genap sebulan nikah, Vena Melinda kini harus pasrah dengan penyakit Ferry Irawan kembali kambuh. Ferry Irawan akhirnya telah sah menikahi Vena Melinda setelah mengucap ijab kabul di Bali, Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Namun pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh orang terdekat dan keluarga sehingga berlangsung secara sederhana. Ferry Irawan yang merupakan keturunan Sunda diketahui sudah 2 kali menduda. Kini ia melepas status dudanya dengan mempersunting Vena Melinda yang juga memiliki status sebagai janda. Diketahui, hingga kini kondisi Ferry Irawan dikabarkan mengkhawatirkan karena penyakit lamanya kambuh. Bahkan Ferry Irawan pun sempat tak sadarkan diri. Melihat kondisi calon suami yang begitu memprihatinkan, Vena Melinda sampai menangis histeris. "Aku, kemarin, lihat, Ferry Irawan kambuh dan aku panik. Jadi kalau udah serangan gitu kayak lunglai," ungkap Vena Melinda dalam acara Rumpi No Secret. Vena Melinda yang panik hanya bisa menghubungi ibunda calon suaminya itu. Situasi pada saat penyakit Ferry Irawan kambuh benar-benar kacau karena Vania Atabina putri Vena Melinda ikut menangis. "Mendadak gitu kambuhnya, jadi aku panik, aku telepon mamanya, Ferry Irawan, sampai Vania itu nangis, pas di rumahku kan, kejadiannya," terang Vena Melinda. Saat Ferry Irawan kambuh, Vania menangis dan terus memanggil calon papa barunya itu. "Dada," panggilan Vania Atabina pada Ferry Irawan, "Dada, Dada," sambil nutup mata. "Aku juga panik, aku mau ke dokter tapi aku nggak ngerti dokter mana gitu kan," imbuhnya. Vena Melinda mengaku sedih karena saat kambuh Ferry Irawan sempat hilang kesadaran dan berhalusinasi. Ferry Irawan mengaku melihat almarhum ayahnya saat penyakitnya kambuh. "Aku sedih waktu itu serangan. Dia bilang di situ ada almarhum papi. Dia kan cinta banget sama papinya, terus aku bilang, nggak boleh gitu Bi ngomongnya, kan kita masih mau nikah, masih mau honeymoon, harus umur panjang, apalagi Vania itu kan sayang banget," terang Vena Melinda. Beruntung setelah minum obat, keadaan Ferry Irawan berangsur membaik. Ternyata tak hanya itu saja masalah yang menghampiri keduanya. Setelah acara lamaran digelar, Vena Melinda harus mengetahui bahwa calon suaminya memiliki tato yang diduga itu foto mantan istri Ferry Irawan. Tato wajah wanita itu sempat membuat warganet penasaran dengan sosok wanita yang ada di tato Ferry Irawan. Ferry Irawan akhirnya membeberkan sosok wanita yang ada di tato bahu sebelah kanannya. Hal itu diungkapkan Ferry saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret. Feni Rose yang menjadi host dalam acara tersebut pun menampilkan sebuah pertanyaan dari warganet. Salah satu pertanyaan itu soal tato wajah yang ada di tubuh Ferry Irawan. Saat membaca pertanyaan tersebut, Vena Melinda dan Ferry Irawan pun langsung tertawa. "Itu lucu tuh, lucu," ucap Vena Melinda senada dengan Ferry Irawan. Ferry Irawan mengungkapkan bahwa wajah wanita yang ia tato di tubuhnya itu adalah ibunya. "Tatonya, iya di sini," Ferry menunjuk bahu sebelah kanannya. Lantaran rasa cintanya kepada sang ibu, Ferry Irawan akhirnya membuat tato wajah sang ibu di bahunya. "Ya itu aku bilang, itu kan I love my mom, jadi I dedicated buat dia, Mami Nur," ujar Ferry Irawan. Feni Rose pun seperti tak percaya bahwa sosok wajah wanita cantik itu adalah ibu Ferry Irawan. "Bener nih wajah Mami Nur?" tanya Feni Rose. "Iya," kata Ferry Irawan lantaran wajah wanita yang ada di tato Ferry Irawan itu berparas muda nan cantik. Rupanya, tato wajah itu adalah gambaran ibu Ferry Irawan saat masih muda. "Tapi waktu muda ya," timpal Vena Melinda sambil dibenarkan Ferry Irawan. "Iya, beliau masih muda. Kan emang aku sampai sekarang pun kalau ketemu Mami tuh memang manja," kata Ferry Irawan. Curhat Ferry Irawan soal penyakit distonia yang diidapnya hingga sekarang tiba-tiba suka kambuh. Mengidap penyakit langka distonia sejak 1999 membuat artis peran Ferry Irawan punya segudang cerita. Artis yang tenar pada era 1990-an itu membeberkan kronologi mengidap penyakit yang menyerang saraf motorik otak kecilnya hingga rasa penyesalannya. Semua itu Ferry Irawan ceritakan melalui perbincangan dalam kanal YouTube Melanie Ricardo. Dulu, dalam seminggu ia bisa membintangi 3 sinetron sekaligus. Sistem tayang sinetron saat itu memang masih mingguan. Masih muda dan merasa kuat, Ferry pernah syuting dari jam 9 pagi dan baru selesai keesokan harinya jam 11 siang.
Suatu hari pada 1999, ia merasakan sakit kepala dan menduga hanya migrain. Setelah berobat ke dokter, ia dinyatakan mengalami vertigo. Lantas semakin lama posisi kepalanya tertarik hingga miring. Mencoba diurut, tetapi tetap tidak bisa kembali ke posisi tegak. Ia pun konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Pas diperiksa semuanya, pembuluh darahku udah pecah. Tapi larinya bukan ke stroke. Enggak mencong, tapi ngomongnya pelo, ucap Ferry Irawan. Ferry sampai menemui 6 dokter untuk mencari tahu penyakitnya hingga bertemu Profesor Jusuf Misbah dan dinyatakan mengidap distonia. Saat distonia kambuh, Ferry akan bergerak di luar kendalinya. Kalau sudah kambuh menyebabkan orang tersebut seperti orang sakit Parkinson, tremor, tubuh bergerak di luar perintah otak semuanya, tutur Ferry Irawan. Meskipun kepalanya dipegang kuat oleh orang lain, gerakan kencang itu tak dapat diredam. Boleh dibilang aku geraknya sudah di luar kendali, kepala juga jadi sengklek miring, maaf, mulut juga sudah ngeces terus. Makan enggak akan bisa, enggak bisa aktivitas, kata Ferry Irawan. Ferry pun masih mengalami tremor pada tangannya kini. Distonia yang dialami Ferry sudah stadium 3. Maka, ia berharap kondisinya tidak bertambah parah. Aku sudah stadium 3, jangan sampai ke stadium 4. Karena kalau stadium 4 menjadi katatonia, dalam bahasa gampangnya hidup segan mati enggak mau, ujar Ferry Irawan. Misalnya posisi aku terakhir lagi duduk, stuck aku seumur hidup begitu. Fisik ada, nyawa ada, tapi otak sudah mati, imbuhnya menjelaskan. Kata Ferry penyebab distonia tersebut salah satunya pikiran dan stres akut. Dari 1999 sampai 2001 Ferry tidak bisa beraktivitas. Ia hanya terbaring di tempat tidur dan diurus orang tuanya. Terakhir itu aku mikir sejeda deh aku suicide aja deh. Akhirin hidup aku aja deh. Kayaknya udah nih, sampai aku bentur-benturin kepala ke tembok, tutur pria kelahiran tahun 1977 itu. Ferry nyaris berbuat nekat. Dia menyatakan langsung di depan ibunya hendak mengakhiri hidup. Sebab, ia merasa tidak adil karena sakit berat pada saat karirnya sedang bagus. Ferry mengakui tidak mendengarkan nasihat orang tuanya saat masih berjaya dulu. Kadang kita mengabaikan nasihat orang tua, ya. Zaman dulu aku pikir masih muda, duit banyak, ucap Ferry Irawan. Orang tuaku pernah bilang, jangan lupa bersyukur, kalau bisa kamu tabung apa yang kamu dapat, investasi, karena kamu bukan pegawai negeri yang dapat pensiunan, tambahnya. Namun, sifat sombong saat itu menguasai jiwanya. Ego anak mudaku muncul, tenang aja pak, duit yang cari aku. Datanglah sifat manusia sombong seperti itu, ujar Ferry. 2 minggu setelah itu ia mulai mengalami sakit distonia. Ferry pun sadar Tuhan dapat membalikkan kehidupannya dalam sekejap. Semua yang aku punya, mobil, rumah, motor besar, jam Rolex, habis sampai tabunganku 0 rupiah demi berobat, jelas Ferry. Juni tahun lalu juga pembuluh darahnya sempat pecah. Ia juga memiliki keluhan saraf terjepit. Disarankan operasi, tetapi biayanya belum tercukupi waktu itu. Mudah-mudahan dengan nikahnya dengan Vena Melinda aku lebih bisa merawat diri untuk menjaga kesehatan, ujar Ferry Irawan. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.